Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam Bincang Komunitas edisi spesial hari ini Selasa 22 Oktober 2024. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners kita akan berbincang nih ya dan mengobrol tentunya dengan kawan-kawan komunitas se-Sulsel dan juga sekota Makassar. Dan salah satunya hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yakni teman-teman dari komunitas JK Owners Celebes atau JKOC. Nah, Tribuners tentunya bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin nanti ingin memberikan semangat, boleh tentunya menuliskannya di bawah kolom komentar dan akan kami sampaikan di sesi terakhir nantinya. Dan untuk itu, Tribuners tanpa berlama-lama izinkan saya menyapa pada hari ini sudah hadir Bapak Yudi Prabowo S selaku penasehat JKOC. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yudi. Pagi. Gimana Pak? Bagaimana Pak kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan sekeluarga juga senantiasa diberikan Amin. kesehatan dan kelancaran ya Pak Yudi ya. Amin, amin. Nah, terus setelah itu Tribuners di samping kanan saya nih ya, juga ada kakak atau om ya, saya panggilnya om aja ya Pak ya. Ada Om Haji Badris yang merupakan bendahara dari JKOC. Assalamualaikum, selamat pagi Om Badris. Selamat pagi. Gimana Om kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Tribuners spesial sebenarnya hari ini kita sudah kedatangan tamu ya sesuai dengan yang kita lihat di flyer sebelumnya. Tapi spesial kita kedatangan satu lagi tamu yang spesial tentunya pada hari ini, yakni Ketua Umum dari JKOC. Untuk itu izinkan saya menyapa. Selamat pagi. Assalamualaikum Om Edo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Gimana pagi. Om Edo kabarnya? Ya, alhamdulillah sampai saat ini masih baik. Oke, masih baik ya Om Edo ya. Masih. Wah, ya walaupun langsung dipaksa untuk duduk ya Om Edo. Iya, tentunya Om Edo juga hari ini bersedia untuk berbincang-bincang bersama-sama dengan Tribuners, bersama dengan Om Badris dan juga Om Yudi ya. Om Edo membahas tentang JKOC sendiri. Nah, yang pertama mungkin yang paling awam ditanyakan tentunya untuk teman-teman komunitas adalah kenapa memilih komunitas JKOC. Mungkin saya mulai dari Pak Ya. Ketua dulu, silakan. Terima kasih. Kenapa kita sampai memilih ke JKOC? Karena kita sama-sama awalnya penghobi yang sama. Oke. Salah satu komunitas mobil Jeep dan ajang tempat kumpul-kumpul, sharing-sharing dan kebersamaannya yang luar biasa. Meskipun ini teman-teman semua pada sibuk, tapi pada kesibukannya masing-masing, kegiatannya masing-masing, tapi alhamdulillah masih sempat meluangkan waktunya untuk berkumpul-kumpul pada acara di JK Owners Celebes. Sehingga di situ terjalin kebersamaan dan silaturahmi dan saling membantu, sehingga tidak membawa jabatan, pangkat, dan jati dirinya ditinggalkan semua, jadi kebersamaan semua, sehingga kami semua merasa berkesan dengan persahabatan ini. Jadi makanya tidak bisa terukur dengan sesuatu karena kebersamaan itu, sehingga kita awet. Alhamdulillah bisa awet dan mudah-mudahan berikutnya tetap sama. Oke, Ya. amin. Terima kasih, Amin. ya. Siap. Nah, saya punya satu pertanyaan khusus untuk Om Edo, tapi saya tahan dulu. Kita lanjut dulu nih ke Om Yudi mungkin. Kalau Om Yudi sendiri awalnya tahu JKOC dari mana dan joinnya itu diajak sama siapa? Ya, kalau bicara JKOC sebetulnya saya lebih banyak sebagai di belakang meja sebenarnya, di belakang Oke. organisasi sebagai administratornya gitu. Siap. Cikal bakal pembentukan JKOC mungkin saya di situ tahun 2022 kalau tidak salah ya. 2022 ya kalau nggak salah ya.
Itu kita bentuk, kemudian awalnya ketemu sama beberapa pengguna Jeep sebetulnya. Dari situ kita punya gelombang yang sama, suka ngobrol tentang mesin, tentang kendaraan. Merek ini kebetulan salah satu kendaraan yang ada dalam sejarah dunia gitu, perang dunia. Kalau bicaranya merek ini dari dulu ada. Betul. Sehingga cukup banyak serinya keluar. Nah, itu banyak merangkai cerita. Saya ketemu sama Dr. Hari. Dr. Hari itu salah satu founder sebetulnya di JKOC. Beliau sangat tertarik dengan cerita-cerita histori Jeep itu, sehingga beliau mengusulkan pada waktu itu untuk mencari jejak teman-teman lain gitu. Di mana para pengguna Jeep yang lain itu berada. Sehingga dari situ saya coba melakukan sesuatu, mengumpulkan data dan terkait sehingga informasi terkumpul. Di awalnya sekitar 15 owner ya pada waktu itu. Akhirnya kita aklamasi, membentuklah komunitas ini. Jadi cerita-cerita hobi sebetulnya ada kesamaan, suka cerita otomotif, juga cerita tentang sejarah merek ini. Ngumpullah kita di situ, ceritanya seperti itu. Oke, siap. Berarti mohon dikonfirmasi, berarti ketiga om-om sekalian ini memang adalah semacam penggagas ya dari JKOC, bergabung sejak didirikannya JKOC sendiri, betul? Iya. Oke. Masih dari awalnya ya. Masih dari awal. Kebetulan. Oke, siap. Nah, kalau Om Badris sendiri nih memilih untuk bergabung ke JKOC, mungkin backgroundnya sebenarnya sehari-harinya sebagai apa, tapi kemudian memilih bergabung ke JKOC itu gimana ceritanya, Om? Ya, terima kasih. Saya sih sebenarnya pengembang, namun karena di waktu saya itu Hari, teman-teman ada memiliki Jeep, sehingga saya ajak jalan-jalan di kampung saya, di Sinjai itu Hari. Nah, beliau itu pada datang di daerah saya untuk memakai semua Jeepnya, sehingga saya pikir sama dengan hobi-hobi saya juga. Nah, lalu kemudian di situ kami tertarik juga, diajak sama, kebetulan itu Hari sama Om Randi. Nah, setelahnya itu kami berpikir untuk diajak juga untuk beli mobil Jeep. Lalu kemudian pada saat di waktu itu saya sih tidak terlalu mengikuti kalau ada pertemuan-pertemuannya, tapi sudah ada nama saya di grup. Nah, di waktu tahun 2013 kalau tidak salah di waktu itu. Nah, nanti di tahun 2018 baru mulai sering ikut-ikut kalau diajak. Nah, setelah itu enak juga rasanya karena kita saling mensupport, saling menjaga persatuan, dan juga kita semua pada ada profesi masing-masing. Di situ juga ada keuntungannya bagi saya untuk komunitas ini karena saling mencari kebersamaan dan juga saling mencari keuntungan. Misalnya kalau ada yang profesinya kuliner, ada profesinya bengkel, ada perumahan misal dan lain-lain. Nah, sehingga di situ kita saling mensupport bila ada misalnya mau sambil makan-makan ya kita sampaikan di teman-teman Jeep. Nah, disitulah kita sama-sama selalu ngumpul bersama saling mengeluarkan hobi-hobian seperti itu. Oke. Terima kasih. Siap, sama-sama Pak. Nah, saya balik lagi ke Pak Ketua. Tadi ada satu pertanyaan yang saya simpan ya. Nah, Pak Ketua sendiri tadi kan sudah menjelaskan ya kalau dari member atau anggota dari JKOC sendiri itu latar belakangnya beragam, warnanya macam-macam gitu. Nah, ada tidak tantangan tertentu Pak Ketua untuk semacam mengatur ya mungkin orang-orang yang dari kalangan yang berbeda, misalnya dari background yang berbeda, mungkin ada yang hobinya lebih bercanda, yang satunya mungkin lebih serius, gampang tersinggung. Ada nggak drama-drama selama memimpin JKOC mungkin? Ya memang apa yang disampaikan memang itu benar. Tapi kita harus jangan dibawa ke hati, jadi kita harus bawa dengan senang. Betul. Dan bawa dengan baik.
itu akan terlewati sendiri tuh yang begitu. Jadi masing-masing akhirnya mengetahui karakternya masing-masing. Dan tetap saja begitu. Jadi seakan-akan begitu. Ya, memang karakternya begitu, ya kita harus tetap menggalang semuanya untuk kebersamaan, meskipun berbagai model karakter yang beda-beda. Karena kita harus mengimbangi, jangan kita ngotot-ngototan, kita harus ada banyak mengalah. Dan di sini di JKOC kebersamaan yang diutamakan. Betul. Dan saya sebagai pribadi, sebagai ketua JKOC merasa sama rata semuanya. Kita sama rata semua, tidak ada yang spesialkan ya. Tidak ada. Kita itu sama rata semuanya. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah bisa awet sampai sekarang. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan kedepannya tetap bisa berlanjut terus. Amin ya rabbal alamin. Nah, berarti di awal-awal kepemimpinannya Bapak nih ya, di awal-awal Bapak menahkodai JKOC ini, apa yang menjadi tantangan mungkin atau kesulitannya nih? Ada nggak, Om? Menjadi tantangan ini bagaimana menjaga teman-teman agar bisa saling tetap bersama. Meskipun ada yang berselisih, kita bagaimana adu domba baik. Jangan kita adu domba memperparah, kita adu domba dengan secara baik, sehingga mereka bisa kembali bersama. Itu semua karena miskomunikasi saja. Jadi disampaikan yang baik-baik saja supaya bisa awet. Begitulah kalau ini. Saya garis bawah ini jawabannya Om Ketua nih tadi, adu domba yang baik. Itu dia. Jadi adu dombanya itu untuk kebaikan yang terus itu yang patut kita contoh sama-sama, dan itu sebenarnya mungkin jadi semacam kunci ya Om ya untuk keberlanjutan dari JKOC sendiri. Apa yang kita mau cari? Betul. Kita kan kebersamaan, membuat komunitas untuk kita senang-senang sama-sama. Betul. Bukan untuk mencari susah, kita sama-sama menjalin ini untuk sering ketemu, untuk di luar hati sih, tidak penat-penat, kumpul di komunitas, jadi hilang semuanya. Gitu. Jadi di komunitas kita ringan-ringan saja Pak Adi, Om. Iya, kita bawa baik saja semuanya. Oke, siap. Nah, kita lanjut ke Om Yudi lagi nih. Kalau misalnya tadi Om ini menjelaskan kalau kita kan sama-sama tahu ya Om ya, kalau sebenarnya produk Jeep itu dari dulu sampai sekarang pun sebenarnya kesannya masih eksklusif ya Om ya. Mohon dikoreksi jika salah. Eksklusif artinya tidak semuanya mungkin tidak akan banyak yang memilih untuk menggunakan Jeep sebagai kendaraan pribadi. Mungkin banyak faktornya, mungkin karena kemampuan finansial dan seterusnya. Artinya tidak banyak yang punya. Tadi aja di awalnya cuma ada 15 anggota ya Om ya. Itu kemudian apa yang jadi tantangan dia untuk mendapatkan anggota-anggota yang lainnya nih untuk gabung ke JKOC? Iya, Jeep itu sebetulnya cerita teman-teman ya. Dari history itu, experience-nya teman-teman memiliki Jeep itu bukan karena mencari keunggulan dari sisi value, bukan sebetulnya. Tapi teman-teman itu membeli history. Kita bercerita tentang merek ini sama dengan bercerita sebuah merek yang lahirnya dari zaman Perang Dunia Kedua. Nah, apapun itu kira-kira dari situ tuh titik nolnya ditarik. Nah, kebetulan merek ini adanya dari situ lahirnya. Jadi tercipta sebuah histori panjang bahwa kendaraan ini di zaman Perang Dunia II saja dulu digunakan, dan produk-produk itu masih ada berjalan sampai hari ini, berapa dekade tuh. Nah, kemudian dari situ bahwa teman-teman pada waktu itu 15 unit itu mencari teman yang lain itu sebetulnya tidak mudah gitu, karena ketika kita tanya kenapa sih beli Jeep, karena ya feel like different saja, mengendarai kendaraan ini berbeda gitu, tidak ada motif beli karena harganya yang eksklusif. Jadi kalau dikatakan koreksi, mungkin saya koreksi sedikit, bukan karena eksklusifnya, tetapi
ada unsur bagi rasanya di dalam kendaraan itu. Betul. Jadi kalau kita pakai itu seakan-akan the world is mine gitu ya. Dunia ini milik saya, kendaraan ini milik saya dan dia itu gua banget gitu loh. Ya. Nah, sehingga itu mungkin yang teman-teman temukan kenapa memilih Jeep. Bahwa kita berkembang, bertumbuh terus organisasi ini ya saling sharing informasi dari teman satu ke teman lain, saling mengajak gitu antar profesi. Akhirnya tanpa terasa dengan sendirinya seluruh member yang ada saat ini itu sebenarnya datang membawa diri gitu. Betul. 15 unit pertama saja, 15 member pertama saja kita memang nyari gitu. Setelahnya itu teman-teman dengar ya datang sendiri ngumpul gitu cerita. Ketua tadi bahwa membawa rasa, nah itu akhirnya teman-teman terdorong karena ada rasa yang sama, toleransi yang sama sehingga jadilah sekarang kira-kira hampir 200-an member sekarang. Itu beredar di mana-mana ya, di Sulawesi gitu. Jadi ada keterbatasan waktu dan lain-lain sehingga kita kadang-kadang sangat spesifik momen waktunya. Kalau bisa semua ngumpul itu ya belum pernah sih. Karena memang kesibukan. Jadi begitulah ceritanya kenapa bisa sampai ratusan begitu karena teman-teman datang bawa rasa masing-masing. Oke, luar biasa ya. Karena biasanya yang jadi tantangan untuk teman-teman komunitas itu ya Om ya, biasanya adalah perekrutan anggota tuh. Kadang biasanya ada orang yang memang ya mau beli produknya aja sih, nggak mau join komunitasnya. Tapi ternyata untuk Jeep sendiri tidak susah. Mungkin di awal dicari secara manual sampai 15 orang, tapi setelah itu seperti yang Om tadi sampaikan bahwa selebihnya itu datang bawa rasa gitu, datang membawa diri. Saya tambahkan juga, jadi menurut cerita teman-teman, kalau mau beli Jeep ya jangan cari kenyamanannya, jangan cari nilai-nilai lainnya, tapi akan kita temukan cerita baru gitu. Kalau kita mengendarai Jeep itu ada pengalaman baru yang muncul. Nah itulah mungkin yang menyebabkan teman-teman mau coba, mau beli, akhirnya oh iya ya begini ya rasanya. Oke. Siap Om. Nah membahas tentang rasa yang kemudian mengikat teman-teman dari JKOC sendiri bisa bertahan sampai hari ini, bisa insya Allah kedepannya juga akan lebih panjang lagi umurnya, bertambah lagi anggotanya. Nah lantas tepat bulan Oktober ini adalah anniversary dari JKOC ya Om ya? Desember. Oh bulan 12. Oke, berarti ini road to menuju ke anniversary. Untuk persiapan anniversary sendiri, road to anniversary dari JKOC sendiri, apa nih Om yang dipersiapkan mungkin secara spesial dalam rangkaian anniversary ini? Iya, sebenarnya yang persiapan sudah kita atur bersama. Namun sih memang masih ada yang kekurangan-kekurangan karena belum ditentukan di mana nanti tempatnya. Tapi insya Allah mungkin pada hari Mubes nanti akan dibicarakan bersama. Karena di situ mungkin ada teman-teman semua akan rapat bersama. Sehingga kita ambil keputusan pada saat itu nanti. Insya Allah kalau rencananya ya mudah-mudahan jadi di Bali atau di mana ya? Di beberapa tempat lagi. Ya ada beberapa tempat lah yang kita rencanakan. Ya nanti dilihat nanti yang mana yang lebih banyak peserta, disitulah yang kita mungkin sepakati bersama. Siap. Ya kemudian ini nanti rencana di tanggal 28 ya, untuk mubasnya ke Sopeng. Ya, Prabu ke Sopeng. Nah, di sana setelah di Sopeng kita juga membagi bansos kurang lebih 350. Setelah itu kita lanjut ke Sinjai. Di Sinjai juga membagi-bagi kurang lebih 350. Lanjut ke Malino. Malino mungkin istirahat baru ke Makassar seperti itu. Siap. Nah, untuk kegiatan lain di luar dari aktivitas lain dari di luar dari touring sendiri dalam JKOC sendiri, apakah ada semacam aktivitas atau agenda-agenda lain yang biasanya juga dilakukan oleh JKOC, khususnya mungkin untuk mempersiapkan persiapan perayaan anniversary ini?
Silakan. Iya, mungkin saya tambahkan dari Om Badris tadi bahwa untuk agenda kita besok itu tepatnya tanggal 26 dan 27 Oktober. 2627. Itu 2 hari semalam. Jadi kita akan mengambil posisi start itu nanti di Kota Makassar, salah satu mall. Kemudian dari situ kita akan menyusuri rute yang seperti dijelaskan tadi. Agenda lainnya nanti di Sopeng tepatnya di malam hari itu kita akan melakukan musyawarah untuk menetapkan beberapa hal. Yang pertama tempat pelaksanaan apalagi namanya Mubes Mubes inti nanti pada 18 Desember mendatang. Kemudian apalagi namanya waktunya kapan, kemudian paling penting sebenarnya di mananya itu. Karena memang ada beberapa tempat yang lagi di listing, ada dalam Sulawesi, ada juga yang di luar Sulawesi. Selain musyawarah pada malam itu, paling inti sebenarnya setiap perjalanan kami itu kan membuat cerita dalam setiap perjalanan. Inti dari setiap perjalanan cerita itu kami sebut JKOC on Tour itu adalah bakti sosial. Nah, saya juga kurang tahu speknya bakti sosial yang seperti apa. Mungkin Om Badis bisa mengurai apa-apa saja isi dari baksos besok. Ya, ada gula, ada minyak, dan ada biskuit dan indomie. Seperti itu, nilainya kurang lebih 100.000 lah per satu bingkisan. Per satu bingkisan. Dan total yang disebarkan kurang lebih 700 ya Pak, ya? Berarti 350, 350. Luar biasa. Seperti itu. Luar biasa, karena yang kemudian menjadi concern dari teman-teman komunitas kendaraan sekarang sendiri, mau itu kendaraan bermotor ataupun mobil ya Om ya, itu sebenarnya kesan jauh dari masyarakatnya gitu. Jadi dalam bentuk bakti sosial seperti ini kemudian memperlihatkan kalau JKOC itu akrab dengan masyarakat gitu, akrab dengan warga dan juga seterusnya. Jadi memberikan nilai kebermanfaatan gitu, kepada masyarakat. Mungkin saya tambahkan tentang bakti sosial. Jadi kalau secara tangible ya, secara fisik ada yang kita salurkan begitu, biasanya ke rumah-rumah panti dan lain-lain. Ada juga sebenarnya yang intangible award yang kita berikan. Jadi namanya ada JKOC Awards. Itu setiap kali kita berjalan ke satu destinasi dan kita nginap di situ, kemudian kita melakukan hajatan kecil, katakanlah mungkin hiburan, itu pasti kita melibatkan beberapa unsur masyarakat. Yang pertama seniman lokal, kemudian pewarta lokal, kemudian pembuat cerita orang-orang lokal, katakanlah dokumenter, kemudian ada writer lokal begitu, kemudian ada beberapa unsur yang biasanya sangat dan sudah memberi kebermanfaatan di daerah itu, katakanlah dia pamong desa gitu ya, itu biasanya kita kumpul, kemudian kami memberikan sebuah penghargaan atas dedikasi yang sudah diberikan di lokasi situ. Katakanlah seniman lokal, biasanya penari lokal gitu. Biasanya kalau di sini apa ya, Pakanjara katakanlah begitu, kemudian penari, Pakarena dan lain-lain. Itu kita kumpul kemudian kita berikan apresiasi. Sebetulnya bukan daripada nilai yang kita salurkan di situ, tetapi nilai daripada harga bahwa kita sudah sangat menjunjung tinggi itu, sudah memberikan impact secara psikologi kepada orang lain sehingga orang lain bisa terbangun yang namanya rasa senang, kemudian rasa hidup dia lebih nikmati dan dia lebih temukan. Itu sebenarnya nilai daripada JKOC Award itu. Nah, bentuknya biasanya dia kita kasih piagam. Jadi dalam cerita yang sudah kita berikan kepada beberapa orang-orang ini di daerah yang berbeda-beda, itu sempat kita flashback, kita tanya bagaimana setelah mendapatkan itu. Dia merasa senang karena katanya mereka mendapatkan itu ketika ada perayaan dari dinas, naik ke panggung, selesai nyanyi katakanlah begitu, kemudian dikasih selamat. Ini tidak ada event, tidak ada pertunjukan, kok ujud-ujud dipanggil kemudian di appreciate gitu. Jadi itu harga yang sangat tinggi menurut mereka ya, karena tanpa melakukan show tapi mendapatkan itu. Dan
itu mereka sangat junjung tinggi. Betul. Jadi kehadiran JKOC bukan hanya menyalurkan bantuan berupa fisik, tapi ada juga yang non fisik di situ. Harga sebuah karya itu kami sangat hargai. Setiap kali kita berjalan itu kita berikan kepada mereka gitu. Pekerja seni, kemudian penjaga desa gitu. Kenapa sih ada desa-desanya? Karena memang kita jarinya jalan-jalan desa gitu. Siapapun yang ada di sana sampai pamong desa itu kita panggil dan kita sama-sama di situ, sehingga mungkin dengan begitu JKOC semakin dan lebih dirasakan kehadirannya, kebermanfaatannya, ada sharing di sana. Oke. Saya jadinya excited Pak, karena ini mungkin sedikit lebih unik dan juga sekaligus lebih keren menurut saya dibandingkan, mungkin tidak baik ya dibanding-bandingkan, tapi sedikit lebih unik daripada biasanya gitu. Ketika mungkin yang lain fokusnya adalah oke, kita touring, setelah itu ya bagi-bagi sembako gitu, tapi kemudian ternyata ada hal-hal lain, ada sisi-sisi lain, ada bentuk-bentuk lain penghargaan yang diberikan oleh JKOC sendiri ke hampir seluruh lapisan masyarakat, pekerja seni dan juga bahkan pamong-pamong desa ya Pak ya tadi. Ada juga petani yang kita pernah kasih gitu ya, kita kasih. Dan juga kita bukan cuma memberikan bantuan saja, tapi juga melihat masjid-masjid yang belum selesai, di situ kita juga membantu. Jadi ini, menyelesaikan. ya, seperti itu. Kemarin kita ada di Jeneponto, kita kampung sudah. saya itu Pak di Jeneponto. Oh ya, kebetulan di tempatnya di mana kemarin itu di Jeneponto. Kita peletakan batu pertama di sana, Masjid, ya, dan ada beberapa bantuan, kalau kurang lebih 100 juta kalau tidak salah itu waktu. Ya, 150 ya. Pembangunan rumah tapis. Membangun, ya. Setelah itu ada juga di sini ya, di Makassar. Dan ini rencana nanti kalau kita ke Sopeng mungkin ada masjid juga kita singgahi. Menurutnya Om Iwan di sana di Sopeng, kita lihat mungkin kita juga bantu di sana, insya Allah. Seperti itu. Oke. Luar biasa. Saya doanya makin kenceng nih Pak, mudah-mudahan teman-teman di JKOC semuanya semakin sehat dan dilancarkan nih semua segala niatan baiknya. Nah, saya mungkin izin mau ke Om Ketua lagi. Nah, ini berarti anniversary yang ke berapa? Baru ke 11 tahun. Anniversary yang ke 11 tahun 11 ya. tahun. Siap. Nah, Pak Ketua sendiri selama mungkin dalam beberapa tahun bergabung di JKOC dan juga mengikuti beberapa perjalanan, ada nggak dari Om Ketua sendiri momen-momen yang paling memorable, yang paling berkesan, apa yang Om Ketua pernah lewati? Ya, terima kasih. Yang paling berkesan selama perjalanan di JKOC itu kunjungan ke daerah-daerah. Itu dan masuk ke hutan-hutan. Pernah masuk ke hutan? Kita masuk ke hutan. Daerah yang biasa tidak terjangkau, inilah gunanya mobil jeep untuk masuk menjelajah ke daerah-daerah yang kita bisa masuki. Dan situ membantu warga-warga yang kurang, yang masih rendah itunya. Betul. Sehingga itulah yang membuat saya, waduh bagus sekali ini teman-teman jeep dan semua teman-teman ini sehati semua, loyalitasnya bagus. Betul. Sehingga kita ya kembali lagi bilang sampai mudah-mudahan bisa awet lagi kita bersama-sama, bisa jalan bersama lagi. Sambil tetap pekerjaan berjalan juga. Betul. Ya, intinya. Betul. Berarti memang tujuannya sebenarnya visinya cuma satu ya Om ya, untuk bermanfaat satu sama lain dan untuk bermanfaat ke orang yang sekitar. Jadi sebenarnya pekerjaan pertamanya adalah buat nyantai-nyantai gitu, buat connecting dengan teman-teman JKOC yang lain dan sekaligus bermanfaat untuk yang lain. Dan ini didukung kenapa bisa panjang hubungannya karena family ikut, keluarga ikut, jadi aman, tidak ada pertanyaan. Jadi ada ibu-ibunya bidadari JKOC namanya. Bidadari JKOC Bidadari JKOC. Dan itulah yang menunjang suami-suaminya sehingga ini bisa berjalan dengan baik dan awet.
Berarti mungkin biasanya logistik diatur sama bidadari-bidadari Iya, JKOC ya Om biasa. ya. Luar biasa. Keluarga dilibatkan, tapi kemudian untuk orang lain juga tetap bermanfaat. Luar biasa. Mantap JKOC ini. Nah, saya mungkin balik lagi ke persiapan untuk touring seperti ini. Untuk touring-touring yang tripnya itu lumayan panjang atau mungkin katakanlah tadi yang Om Ketua sampaikan bahwa sempat beberapa kali masuk ke hutan, sering masuk ke hutan, itu persiapannya itu apa aja tuh biasanya Om? Mungkin nanti teknis Om Badri sampaikan sama ketua ya. Tapi kalau biasanya di luar rute biasanya ada ofisial yang kami siapkan. Oke. Itu biasanya mempersiapkan atribut. Siap. Atribut, kemudian penetapan rute, kemudian pengawalan. Pengawalan ini sebetulnya bukan ada yang mau diamankan, tidak, tetapi supaya ketika kita menggunakan jalan umum itu semuanya bisa berjalan lancar. Pengguna umum bisa, kita juga bisa masuk sehingga ada yang mengatur gitu. Siap. Kemudian ada juga yang menyampaikan informasi program melalui media gitu. Nah, seperti hari ini gitu. Nah, itu bagian dari itu semua sebenarnya. Dan paling penting bagaimana kepanitiaan kecil itu bisa membuat persiapan, ada produksi atribut dan lain-lain sehingga itu bisa pas di garis start itu semuanya sudah diatur dan siap terlaksana dengan sempurna sesuai harapan. Nah, mungkin teknisnya di setelah start kira-kira gimana Om? Jadi kita sudah rencanakan di waktunya nanti, karena kita mulainya di Mall Nipa, terus jalan lewat Baru itu sudah tembus ke Sopeng. Sopeng ini sudah ada teman kita, owner kita juga, Om Iwan, yang siapkan penginapannya di sana, dan juga makanannya sudah dia siapkan semua. Kamar sudah lengkap dan bermalam 1 malam di sana. Besoknya kita mungkin sarapan, sudah sarapan baru kita jalan ke Sinjai, seperti itu. Dan ini semua sudah diatur dengan baik, biayanya, waktunya sudah kita rencanakan semua, dan teman-teman kita sudah share semuanya supaya jangan ada yang terlambat. Tetap dia solid dari waktu yang kita tentukan, seperti itu. Nantinya di Sinjai baru lanjut lagi ke Malino. Di Malino ya mungkin ada juga owner JKOC di sana yang menunggu kita, yang punya Kampung Eropa. Malino, Yang punya Kampung Eropa member JKOC juga? Iya, member JKOC. Om Saprudin. Itu juga yang jamu kita di Malino. Nah, di sana mungkin ada yang mau bermalam silakan, ada yang mau lanjut ke Makassar silakan. Tapi semua logistik dan lain-lain sudah kita siapkan. Insya Allah seperti itu. Luar biasa. Mungkin kalau kita simpul, setiap kali ada perjalanan JKOC itu bentuknya dia swadaya. Jadi semuanya dari member berbalik ke member. Siap. Biasanya umumnya kalau kita lihat sebuah event kan nyari swadaya itu dari luar, gitu kan. Kalau ini dari dalam semuanya. Jadi tadi yang disampaikan Om Badris, dari satu titik ke titik lain, lanjut lagi itu sudah disiapkan semua. Maksudnya dari internal semua yang saling berbagi gitu. Siap. Dan kebetulan alhamdulillah di teman-teman JKOC ini semua saya lihat pada mau mensupport, pada mau membantu. Jadi itu syukurnya kita ini di klub ini. Alhamdulillah tidak ada yang mau simpan rezekinya, semua mau mengeluarkan rezekinya. Disitulah kita punya kesyukuran di JKOC ini, kebersamaannya. Ya, tidak ada yang mengatakan bahwa saya ini pangkatku apa di atas, saya tidak mau gotong royong, enggak. Mereka ini kebersamaan yang dia bangun, dan disitulah juga kita mungkin ini di JKOC ini saling mensupport, saling menjaga, sehingga selalu tumbuh terus. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi semuanya secara kedudukan sama rata, tapi untuk swadaya dan juga
untuk hal-hal yang Iya. diperlukan semuanya sama-sama. Semuanya, gitu. semuanya Jadi, jalan, tidak ada ya. di atas, tidak ada juga di bawah. Luar biasa. Nah, tentunya untuk keberlanjutan dari JKOC sendiri juga dibutuhkan regenerasi-regenerasi nih. Mungkin Om juga akan, alhamdulillah nantinya jikalau diberikan kesehatan juga akan lama di JKOC. Nantinya akan ada yang usianya mungkin lebih muda-muda gitu. Sekarang sendiri member JKOC ada yang masih tergolong anak muda mungkin Om? Alhamdulillah ada yang muda, ada yang tua, dan ada juga yang umur-umur tengah. Jadi semuanya ini saya lihat ya yang muda bisa jadi muda, yang tua bisa jadi muda. Yang tua bisa jadi yang tua jiwanya anak muda. Anak muda. Yang muda itu bisa jiwanya lebih jadi dewasa. tua, lebih dewasa. Oke, luar biasa. Nah, berarti kalau misalnya teman-teman Tribuners juga memiliki kendaraan Jeep dan mungkin ingin bergabung ke JKOC sendiri, caranya gimana? Sebenarnya sih caranya simpel aja, kita ini di JKOC selalu menerima teman. Siap. Karena selalu menerima bagaimana persaudaraan-persaudaraan kita ini selalu bertumbuh dan banyak. Siap. Sehingga kalau ada yang misalnya mau masuk, ya kita tinggal mungkin daftar sama ketua sekjennya, sehingga ada namanya, nomor plat DD-nya. Seperti itu. Ya. Nah, kalau dari Om Yadi sendiri, kira-kira apa manfaatnya nih gabung dengan JKOC? Mungkin sebagai orang yang sudah mengalami ya, apa yang berbeda mungkin ketika sebelum bergabung dengan setelah bergabung di JKOC? Apa ya? Kalau pengalaman, sepertinya pengalaman berorganisasinya yang saya dapat, kekeluargaan yang tentu. Kemudian yang tadi ada sedekahnya itu. Jadi teman-teman di JKOC itu sangat aktif, sangat terdorong dan sangat termotivasi bertindak apapun temanya, tapi bentuknya sedekah gitu. Jadi keluarnya itu yang saya lihat itu agak beda. Banyakan keluar daripada masuk. Banyak menyalurkan, itu pengalaman saya yang saya lihat. Yang saya lihat itu. Yang menarik sebenarnya ya Om ya, bahwa disampaikan kan tadi ya kalau semuanya sumbernya adalah swadaya, tapi ternyata swadaya bukan hanya untuk member JKOC sendiri, tapi yang keluar juga ternyata lebih banyak. Luar biasa. Mudah-mudahan segala niatan baik tetap dilancarkan lah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai pertanyaan penutup saya mungkin langsung ke Pak Ketua. Apa yang kemudian menjadi harapan atau apa pesan yang ingin disampaikan untuk seluruh teman-teman JKOC, dan mungkin jelang 11 tahun JKOC berkendara, jelang 11 tahun JKOC melintas, apa yang menjadi harapan nih dari Om Ketua? Silakan Om. Ya, jadi kembali lagi. Siap. Harapan saya sebagai ketua untuk di JKOC ini, member JKOC, kita tetap menjaga hubungan, menjaga kebersamaan, menjaga silaturahmi, dan kegiatan ini setiap ada acara kita selalu dibantu sama Om Yudi. Ini Om Yudi adalah penggerak, dan yang lebih utama lagi itu kita luar biasa gerakannya Om Sekjen JKOC, Om Randi. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk semua penggerak-penggerak dari JKOC. Dan saling menunjang untuk menghidupkan semua suasana, apa yang redup kembali bergairah. Jadi semua teman-teman ini luar biasa nih, member JKOC. Mudah-mudahan ke depan bisa tetap bersama. Amin. Member JKOC kita itu setiap tempat itu yang punya tempat dia selalu membuat hajatan. Selalu seperti di Sopeng ini nanti Om Iwan Agelsia, kebetulan beliau pemilik Hotel Triple 8 di Sopeng. Beliau yang menjamu JKOC di sana. Jadi luar biasa. Ini makanya itu langsung kita jadi betah. Terus ke Senjai kita dijamu sama Haji Badris. Di Malino lagi kita dijamu sama Om Saprudin dari kampung Eropa Malino. Itu semua member JKOC.
Jadi inilah sampai kita ini betah sama komunitas JKOC ini. Iya. Karena sudah tidak mengukur lagi segala-galanya, yang penting kebersamaan yang diutamakan tanpa memilih ini siapa, pokoknya kita kebersamaan yang diutamakan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa dipertahankan dan bisa lebih banyak kegiatan lagi. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya terima kasih. Jadi buat Tribuners Ya. yang selama ini sudah mau menerima kita dari Tribun, saya mewakili teman-teman JKOC mengucapkan terima kasih banyak. Siap. Ya, sudah diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini, dan insya Allah ke depan bisa begini lagi. Siap. Kita tetap terjalin berikutnya lagi. Amin Ya. ya rabbal alamin. Terima kasih, Siap. Bu. Terima kasih banyak, Pak. Ada lagi, Pak? Sudah. Cukup. Oke. Nah, berarti saya mau kasih kesimpulan nih. Sebenarnya JKOC ini hobi jalan-jalan tapi lebih hobi singgah-singgah. Sepakat ya, Om ya? Iya. Iya, karena di mana-mana daerah-daerah, tiap daerah pasti ada orangnya. Jadi lebih suka Iya. singgah-singgah sebenarnya, Om Di. Ya, Oke. di Baru ada, Siap. setiap kabupaten kayaknya ada, Oh, selalu oke. ditahan. Selalu ditahan. Kalau mampir, Siap. singgah di sini dulu. Siap. Jadi, Oke. Siap, luar biasa. iya. Terima kasih banyak Oke. Om Edo Ya. dan juga tentunya Om Yudi dan Thank you. Om Badri sendiri sudah bersedia untuk hadir ke Tribun Timur hari ini, menceritakan mungkin banyak cerita-cerita perjalanannya, kemudian bagaimana JKOC itu sendiri bisa terbangun, apa yang menguatkan JKOC sendiri hingga hari ini, dan tentunya terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Untuk Pak Sekjen juga hadir di sebelah sini. Siap, Pak Sekjen juga hadir di sebelah sini, dan tentunya mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya, Ya. Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga dilancarkan perjalanannya, disukseskan ke depannya. Terima kasih banyak. Siap. Disukseskan perjalanannya dan juga tentunya diberikan kesehatan senantiasa untuk member JKOC dan seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Bincang Komunitas pada pagi hari ini. Terima kasih banyak masih membersamai kami, dan tentunya mewakili seluruh rekan kru yang bertugas, saya Nisa Hususan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa Tribuners. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.